Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang kelima dan keenam. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang kelima dan ayat yang keenam, beginilah firman Tuhan. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dan tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua. Shalom. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah ketika manusia mengandalkan kuasa dunia. Ketika manusia mengandalkan kuasa dunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pagi ini merupakan kisah dari Raja Hosea yang merupakan raja terakhir daripada bangsa Israel yang memerintah sekitar tahun 732 sampai 724 sebelum Masehi, di mana di zamannya lah bangsa Israel dibuang ke Asyur. Di zamannya pula lah puncak kejahatan umat Allah terjadi. Hosea sebagai raja pada saat itu tidak membutuhkan Allah lagi dalam setiap rencana demi rencana yang dilakukannya. Meskipun situasi politik kala itu, kerajaannya sedang berada di ambang kehancuran, di mana ia ditaklukkan oleh Asyur dan diganjar dengan membayarkan upeti. Pada situasi seperti ini, Hosea bukannya mencari pertolongan Tuhan, justru ia bersekutu dengan bangsa Mesir, yang mana Raja Mesir kala itu adalah Raja So. Menurutnya, Mesir dapat menolongnya untuk menghancurkan Asyur, karena secara hitung-hitungan kekuatan pasti Mesir lebih kuat, sehingga ia lebih condong bekerja sama dengan Mesir dibandingkan dengan Asyur. Namun perhitungan itu tidak cermat, sehingga Asyur mampu menaklukkannya kembali hingga ia dibelenggu dan dipenjara, serta orang-orangnya menjadi jatuh miskin hingga mereka digiring dan dibawa ke tanah Asyur sebagai upeti. Dan di zaman inilah berakhir sudah kerajaan Israel sebagai sebuah bangsa, hingga kasih sayang Allah tidak lagi mereka rasakan. Dan kehancuran ini membuktikan bahwa Israel tidak mampu lagi diberikan kesempatan untuk hidup selayaknya, karena dosa mereka telah terakumulasi dan tidak terelakkan lagi untuk mendapat hukuman, yakni pembuangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesalahan yang diperbuat oleh Hosea adalah karena ia lebih mengandalkan kekuatan dunia, mengandalkan kehebatan dan keahliannya dalam berperang tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Ia lebih percaya kekuatan dunia dibandingkan dengan kekuatan Allahnya sendiri. Padahal sejarah membuktikan ketika nenek moyangnya keluar dari tanah Mesir dengan tangan Allah yang kuat mampu membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Begitu pula ketika raja-raja pendahulunya melibatkan Allah, pasti kemenangan demi kemenangan akan mereka alami saat mereka diserang oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Ia juga lupa bahwa Allah mereka adalah Allah pengatur segala rotasi dunia ini, termasuk menang tidaknya mereka di dalam peperangan, karena ia adalah pengendali alam semesta. Di Yesaya pasal 10 disampaikan bahwa Allah yang mengizinkan Asyur mengalahkan bangsa-bangsa sekitarnya bukan karena Asyur terkuat, tetapi Allah yang menjadikannya kuat dan diperalat untuk menyelesaikan misinya, yakni membentuk umatnya untuk mengenalnya lebih baik lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita juga diajarkan oleh firman Allah bahwa seterpuruknya hidupmu, sebanyak apapun pergumulanmu, sesulit apapun keadaan di sekelilingmu, jangan pernah mengandalkan dunia ini,
tetapi andalkanlah Tuhan. Mintalah pertolongan padanya dan bangunlah persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dunia memang kelihatan kuat dan mampu menurut pandangan kita, tetapi akhirnya yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Yeremia pasal 17 ayat 5 mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sepintar-pintarnya kita, sehebat-hebatnya kita dalam menyelesaikan masalah, tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Di saat masalah datang silih berganti, kesulitan terus menghimpit kita, carilah Tuhan, pandanglah kepadanya, dan selidikilah hatimu apa yang tidak berkenan yang engkau lakukan. Maka dari sana Allah akan memberikan kita pertolongannya. Marilah kita mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita ke dalam tangannya, karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kuat. Tidak ada Allah-Allah lain di muka bumi ini yang sanggup menandinginya. Bahkan sehebat apapun manusia di bumi ini, Allah kita melebihinya, dan tidak ada satupun yang dapat kita ragukan daripadanya. Hanya saja yang menjadi penghalang bagi kita adalah dosa dan pemberontakan kita itu. Yesaya pasal 59 ayat 1 dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Untuk itu, mulai hari ini, marilah kita berjanji dan mari kita mengambil satu keputusan dalam diri kita bahwa kita tidak ingin menjadi seperti Hosea, tetapi kita ingin menjadi orang yang merdeka, orang yang dipenuhi oleh sukacita, dan itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Demikian saja firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.